3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jawabin guys. Karena ucapan salam itu boleh dijawab. Betul, betul. Meskipun kita TikTok. Itu salah satu kespesialan. Spesialan ya. Pas-pasan dengan spesialnya ada gestar kita di sini. Masya Allah. Kalau kemarin itu ada gestar sama ya, Panahan juga ya. Panahan juga. Kang Ano. Sekarang kita dispesifikin lagi nih, geng. Betul, iya. Kita bahas tentang horseback archery. Wis, Banten. Guys. Apa di benak lu, geng? Membahas horseback archery apa? Horseback archery itu ya sedikit yang gua tahu itu memanah sambil di atas kuda. Oh, gitu ya. gua pikir horse kan kuda tuh. Back di belakang. Iya, berarti di belakang kuda gitu. Sambil mana gitu. Awalnya gua pikir gitu. Gitu. Ternyata itu adalah salah satu. Tapi gua nggak sendahin lagi gua. Enggak senang itu ya. Gua pikir lu ya menyangka. Ternyata lu udah keren, men. Oke, langsung aja nih ya. Langsung aja nih. Ada siapa di sini dari perkumpulan Panahan Berkuda Banten, PBB Horseback Archery. Ada Kang Bandi, Masya Allah, Coach Bandi, Coach Bandi, ada Kang Juan, Coach Juan, Masya Allah. Seragamnya lihat dong, geng. Ini seragam silat. Oh, bukan. Salam tam. Salam tamring. Tam, Masya Allah. Ini bukan politik ya, bukan ya? Salam tam. Archer. Mungkin ada filosofinya kalau kayak gini Archer. Ya. Coba jelasin kita. Kalau apa? Satu, kalau kita mana menggunakan tam atau Jempol. Yang kedua, ini ciri pemanah muslim. Masya Allah. Ini tauhid Ya. Bulan. Sabit. Kalau kita mah. Pantas gua sering lihat kalau archer ada lomba-lomba tuh. Wah, ini yang pilih nomor 2. Tapi ada yang satu lagi kayak gini. Ada yang gini. Ada yang kayak gini. Iya, Udah poligami misalnya. Terakhir kemarin kita podcast begini. Ternyata poligami. Oke. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh, kita kenalan dulu siapa sih sebenarnya Kang Bandi dan Kang Juan ini. Nah, itu bener. Sebelum kita jauh ke horseback sama dan ini apa sih sebenarnya apa dan ini apa nih deh. Ini juga nih apa nih? Nah, ini sebenarnya ini harmonika. Harmonika. Orang bingung itu apa? Terus di belakang situ ada dana, Bandi Stable, gambar badak panahan, perkumpulan Panahan Berkuda, ada kordasi, Masya Allah. Banyak banget. Oke, tapi yang pertama kali kita perkenalan dulu sama Kang Bandi. Kang Bandi, ini dilihat dari seragamnya sih pasti orang-orang perkumpulan ya. Ada Indonesia dan ada badak. Ini sebenarnya ini perkumpulan apa sih Kang Bandi yang Kang Bandi punya gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini kita berkumpul dan sedikit bertatap muka dalam kondisi yang alhamdulillah bisa sama-sama kita hadiri dengan kondisi sehat dan semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Bandi. Saya ketua dari perkumpulan Panahan Berkuda Banten, PPB Banten. PPB Ya, PPB Banten. Nah, untuk nasional kita ada kumpulan lagi bernama Perdana Indonesia. Persatuan Pemanah Berkuda Indonesia. Nah, ini Kang Bandi awal mulanya membentuk perkumpulan ini motivasi awalnya apa sih sebenarnya? Ya, alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang atlet, tentang turnamen, tentang kompetisi, tentu kita melihat banyak olahraga dari negara luar atau mungkin bahkan kebudayaan luar yang dipertandingkan seperti taekwondo, karate, judo, anggar. Kalau di kuda juga ada polo, ada pacu grases, itu ya? pacu. Itu Jumping itu apa tuh? iya, itu jumping benar. Oh, jumping. Ya, namanya. Ya. Motor jumping. Dan Kuda jumping ada? Udah. Kuda jumping. Kuda doang jumping ya. ada. Oke. Iya, itu kan cukup banyak di dunia yang bahkan ada beberapa juga yang diilhami dari olahraga pertempuran. Ada anggar, Ada burung, betul. lari, berenang. Nah, itu kan juga diilhami dari Iya, betul. sejarah-sejarah. Sejarahnya itu ya. Jadi jangan risih kita mana berkuda buat apa gitu. Jangan-jangan Banyak yang ofensif. ini adalah ya gini.
Ya, kan apa namanya silat itu kan semua bela diri. Betul. Bahkan ya agar itu kan pakai tolak peluru, lempar lebih gitu kan hampir semua dilengkapi dari pertempuran. Dahulu. Udahlah jangan pada berantem di lapangan dah, gitu kan. Akhirnya yuk bikin aja kompetisi negara kamu bukan lempar lebih paling hebat siapa ya kan gitu. Nah alhamdulillah saya berpikir kembali bahwa prospek arteri atau memanah berkuda ini disarankan oleh tentu junjungan kita besar Muhammad diwasilahi cukup banyak baik di Al-Quran maupun hadis dan kitab-kitab banyak sekali tentang kuda dan kenapa nggak ini kita coba kembangkan seperti itu dan jangan sampai tendensi yang negatif tentang memanah dan berkuda itu terus berjalan. Iya, betul. Nah, harapan kita tentu sebagai warga negara yang baik tentu harus melaporkan kegiatan kita. Duh, ini miring-miring ya. Mungkin suara saya terlalu merdu. Iya, kurang dekat. Jadi ya, saya ulangi, sebagai warga negara yang baik tentu kita melaporkan setiap kegiatan kita. Betul. Di sini kita ada notaris, kita daftarkan, kita buat organisasi kegiatan kita apa. Udah terdaftar ya? Terdaftar. Legalitas. Sudah terdaftar. Assalamualaikum ya, masya Allah. Ya, Aman lah geng. Aman Kumham kita sudah punya, bahkan kita juga tergabung di perdana nasional dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tahun 2024 insya Allah ini janji kami bersama dalam arti dan janji para founder dari perdana untuk bisa prospek arteri atau memanah berkuda ini di pertandingan di PON. Wah, Masya Allah. Dari salah satu cabang olahraga berarti kan? Iya, Oke. kan di fondasi Wih. itu ada 4 apa namanya bidang yang dipertandingkan. Ada kacu, terus apa namanya equestrian. Iya, equestrian. Jadi ini masuknya ke namanya apa? prospek Prospek archery ya? Prospek Archery. archery. Berkuda ya. Berarti kalau untuk anggotanya sendiri dari klub ini udah banyak atau? Alhamdulillah sebenarnya hampir setiap organisasi yang pernah saya lalui dan saya geluti tentu pasang surut keanggotaan itu sebagai hal yang wajar. Tapi saya berkomitmen dan saya berkeyakinan tinggi bahwa Banten bisa membawa nama baik namanya organisasi ini. Salah satu pendiri di perdana pun saya. Alhamdulillah dan kalau biarpun sedikit Banten itu, tapi prestasinya insya Allah kayak beberapa kali National Open Oh, udah banyak. Bisa lu lihat geng. Depan ini apa ini? Ini apa aja sih kalau mentalnya boleh? Jadi gini lah, tadinya kan saya nggak mau bawa ya, Oke. apalagi suruh gini-gini nih. Ini nih ya. Kamu ini. Ya udah sama Sekarang tuh, Jadi geng, setiap ungkap apa bahasa tuh kudu ada bukti kan? oh, betul. Bener kan? Kadang bener emang ada yang Itu gitu. kadang netizen, Topik hoax, netizen. kadang seperti itu netizen. Iya kan? Betul. Nggak ada foto bohong. Iya. Ini gitu kan. Luar biasa banyak sekali. Jadi sebenarnya ini cuman beli di tadi sebelum kesini. Kita ngomongin banget kayak gitu lah. Oke tadi Kang Bandi kita bahas. Kalau Kang Juan sendiri nih Iya. di PPB ini kan sama juga orang lama ya. Betul. Sebagai apa sih di situ? Awal mula Awal mulanya. terbentuknya PPB itu kan nggak langsung perkumpulan panahan berkuda Banten. Oh nggak langsung itu Nggak namanya. langsung itu kan. Oh. Jadi pertama itu namanya Persaudaraan Panahan Banten. Jadi Persaudaraan. kita ini semuanya bersaudara. Jadi kita bisa merangkul semua masyarakat yang ada di Banten khususnya. Masya Allah. Berarti saya pun bisa misalnya kalau Bisa, ikut- insya Allah Once. bisa. Langsung nih. langsung ya. gitu. Jadi pada awalnya kita Persaudaraan Panahan Berkuda Banten. Persaudaraan Panahan. Tetap ya tapi PPB ya cuma persaudaraan. Ya. Persaudaraan Panahan. Nah kemudian lambat laun kita untuk mendaftarkan ke SK Kemenkumham itu dia nggak bisa pakai cuma Persaudaraan Panahan Banten, tapi harus memiliki nama perkumpulan gitu. Perkumpulan. Nah, oke kita buat lagi apa ya? Nah itu PPB Banten kita masih digodok gitu Apa kira-kira sebelum cocok sebelum gitu ya. ketemu perkumpulan gitu ya. Oke lah, Perkumpulan Panahan Berkuda Banten tetap ada PPB-nya gitu di depannya.
seperti itu. Bukan KPPB gitu, komunitas gitu enggak ya? KPMB. KPMB. Jual beli itu. Gua anggotanya. Oh, iya. Sama saya juga. Bang Rasidnya. Iya. Ya, Jadi ya. di situ kan harus tertera, legalitas harus jelas Struktur organisasi gitu. organisasinya itu. Oke. Ya awal mulanya kita ketua Kang Bandi, kemudian sekjennya itu saya, Masya Allah. kemudian bendaharanya ada Kang Deden. Kang Deden. Kang Deden nggak bisa kesini, Oh, masih bisa jauh. kesini. Alhamdulillah. Kayaknya nggak cukup juga kalau Kang Deden. Terus banyak seksi Semua. Kang Deden. Dia orang ini. Ini nggak apa-apa deh. Visio Kang, salam Aceh. gitu jadi ceritanya. Tapi Kang Juan ini selain menjadi anggota PBB juga dengan mempunyai inovasi. Ya kan? Apa tuh kira-kira inovasi? Equipmentnya itu. Kebutuhan Memanahnya. Ah, Oke. iya. Jadi begini, awal mula kita beli alat panah itu kan nggak murah kayak sekarang gini kan. Jadi itu mahal banget dan harus ngumpulin uang dulu. Betul. Merogoh kocek. Merogoh kocek yang cukup besar. Nah di situ saya inisiatif gimana caranya teman-teman semua bisa punya equipment itu secara mudah dan murah gitu. Agar ekonomis ya dan Iya, efisien. efisien juga. Akhirnya ya udah coba buat dulu deh arrow dulu kan itu arrow itu dia fungsi ininya consumable sifatnya. Sifatnya consumable. Iya. Jadi rusak, patah, Patah, beli pasti kan iya, gitu kan. betul. Nah, ya udah kita bikin dulu dari arrow maker itu. Kita bikin arrow ya alhamdulillah. Setelah itu kita buat salah satu inovasi yang di Banten ini yang mungkin pionirnya se-Indonesia ini ada di Banten, yaitu feather fletching ini apa namanya, feather cooper yang ada di Banten ini. Buat alat potong panas itu ya. Potong panas, ya. Dan terbukti loh, ini kejuaraan saya ini 70 meter. Pakai ini fletching ya. Ini ya, nih. Mbak, geng gimana sih? Behind the scene ya ceritanya. Ini cara makainya nih ditiup ya. Bukan ya, oh digosok. Itu dia Monika, geng. Nah, ini nih, coba nih. Jadi kalau nggak berfungsi kan nggak mungkin menghasilkan ini. Oh iya betul juga sih. sih. Jadi ini ya. Simbiosis, mutualisme. Jadi Mutualisme, betul. ini Kang Juan nyiapin alat, Kang Juan yang Kang Bandi eksekusi. Yoi. Hasilnya Dan ini. dan saya kasih masukan terus. Ini kurang Iya. ini kurang Iya. Oke. Akhirnya jadilah dengan Saran. akurasinya alhamdulillah. Masya Allah. Bahkan di pinggir pantai di Kalianda, Lampung, oke. itu stabil. angin kencang itu pinggir laut. Bukan Pakai potongannya ini ya. Coba kayak gimana coba nih. Jadi biar ini teman-teman. alat yang saya bawa ini Ah. bentuknya kaibon. Namanya kaibon. Ada nama kaibon. Banten banget dong ini. Banget kan? Iya. Nah, jadi kaibon ini terinspirasi dari salah satu gerbang itu apa namanya? Iya, gerbang, gapura. Gapura yang ada di Kaibon itu. Keraton itu. Jadi ada salah satu bentuk ornamen yang ada di gapura itu kayak berbentuk sayap gitu kan. Nah, saya tertarik nih. Nah, coba dibuatkan apa namanya? Pisaunya seperti Pohon ini. ya, pohon. Ya, alhamdulillah itu hasilnya itu stabil gitu. Masya Allah itu kan. Berarti ini riset berapa lama sih untuk mendapatkan mesin yang seperti ini? Bikin alat yang seperti ini. Iya. Prosesnya lah. Iya. Awal mula itu saya bikin dari 2017 kan. 2017. 2017 itu masih kurang baik lah. Nah, kalau yang sekarang ini ya alhamdulillah cukup baik gitu ya. Oke. sampai mana aja nih? Nah, ini udah bisa diperjualbelikan berarti dong? Bisa diperjualbelikan. Wih, Sudah Masya Allah. diperjualbelikan. Sudah se-nasional mungkin ya. Insya Allah sudah se-Nusantara. Nusantara. Bahkan ekspor kemarin ada cerita itu yang udah sampai ke Gaza. Masya Allah. Palestina. Di luar sana pesan Iya. untuk ini ya. Untuk Bukan panah juga. untuk panah. Kirain buat jalur ini kan. Wah, kita jalur untuk olahraga. Olahraga ya. Jalur olahraga. Betul. Enggak berburu sono maksudnya. Iya. Nah, jadi kan kita kembali memanah dan berkuda nih. Kan banyak teman-teman di sana ya hal yang tabu untuk apa namanya memanah, caranya seperti apa, Iya. apalagi sampai apa namanya belajar berkuda susah kan. Susah. Ya kan? Nah, mungkin ada solusi yang terbaik gitu kan, biar cepat apa namanya Bisa. bisa. Nah, itu mungkin Kang Bandi bisa dijawab teman-teman.
bisa naik kuda lumping dulu kan. Mana dulu apa udah dulu lah. Ada kudanya pada itu. Jadi gini, Basic-basicnya lah gitu. bercerita sedikit tentang bagaimana saya bisa memanah di atas kuda. Oke. Ini memang pekerjaan yang sangat sulit dan kegiatan yang menguras energi, Betul. termasuk pikiran dan kecepatan dalam kemampuan menunggang dan memanah. Betul. Jadi suatu combine yang luar biasa dan tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Tentu ada kita belajar beberapa dengan buku, menonton di YouTube karena memang tidak ada gurunya di Banten. Iya. Tidak ada. Mungkin Kang Bandi bisa nanti yang Ya, insya Allah sepertinya sih kalau saya lihat dari 2 tahun lalu untuk prospek archery di Banten ini masih sepertinya saya nggak boleh ujuk, sepertinya saya untuk pertama kali. Pertama ya. Tapi mudah-mudahan ada yang lain yang saya tidak ketahui gitu. Itu yang lebih tepatnya begitu. Nah, saya belajar beberapa kali di sebuah table. 4 kali pertemuan sudah bisa walking, terus trot, canter. Setelah itu duit saya habis. Tapi mau mahal banget kan. Olahraga berkuda itu mahal. Tadi apa? Iya. Apa tadi tahapan? Tahapan berkuda tadi? Walking, jalan-jalan, bukan ke mall tapi Di atas kuda tuh walking gitu ya. itu enggak kuda yang naik antum. Kecil gua. terus trot atau Trot. mengimbangi saat jalan lari kecil. Oh. Jadi kalau nggak diimbangin kan Iya. Ada tahapannya ternyata. Oke. Betul. Ini belajar nih. Walking, trot, Trot. Canter. canter. Canter itu dia kita bisa menempel di pelana kuda dengan ketat saat Sebut ya. lari kencang. Hmm. Jadi kita nggak bisa lagi naik turun kalau lagi kencang. Oh, berarti yang naik turun tuh di level trot gitu ya? Santai ya. Masih trot. Iya. Nah kalau untuk horseback archery itu ada level kita tidak boleh duduk dan tidak boleh posisi trot. Agak ngangkang begitulah. Kalau bahasanya apa ya ngangkang itu ya. Jadi di atas pelana itu kita menyeimbangkan untuk bisa stabil. Buka kaki sedikit lagi. Iya, bagaimana kita pas posisi trot kan gimana gitu, nggak bisa kan nembak ya. Kurang lebih menyeimbangkannya di atas kuda seperti ini. Dan itu sebenarnya masuk dalam kategori otodidak kan. Otodidak? Otodidak. Karena nggak ada yang ngajarin. Ada kitab Fursial Muhammadiyah. Itu saya nggak bisa baca. Yang translate ada beberapa buku tapi nggak lengkap. Itu sedikit tangkasan di atas kuda. Tapi saya tidak terlalu bisa ya. Makanya akhirnya ada beberapa saduran yang saya baca dan nggak lengkap. Mau tidak mau, wah inilah. Dan sampai ya beberapa kali jatuh sampai nggak bisa nengok apa segala macam itu. Di atas kuda itu jatuh. Jatuh. Nah, kalian itu yang pada belajar itu tinggal jalannya itu saya nggak tahu susahnya. Nah, Jadi kuda itu kudu dijinakin dulu kan? Iya. Dipakein dulu. Jadi kuda itu kan ada insting untuk Nih, lo saya apa namanya? Misalnya kalau pas pertama kali itu Kang Bandi itu beli kuda dulu atau gimana tuh? Pemanah dulu gitu. Pemanah dulu gitu tuh. ya, memang sebenarnya baiknya karena kita sudah punya rumusan, baiknya dua-duanya udah mulai. Tapi waktu itu saya memanah dulu, baru belajar kuda. Jadi prosesnya lama, bisa setahun 2 tahun baru bisa. Tahun 2 tahun loh, setelah anak udah lari gitu. Kita mau baru. Tapi mau bajunya udah nemu. Enggak. Belum. Amin. Motor gua dihantar ya. Iya. Tapi mau dibikin sebagai kurikulum nggak sih untuk di Banten ini? Iya, ada nggak gitu? Ya, tentu kalau kita mau membuat sesuatu itu kan harus dimulai. Terus dan dibukukan untuk bisa dipelajari dengan mudah itu kan harus dibukukan. Betul. Kalau tidak ya ngambang begitu saja ya. Saya perlu beberapa tim yang memang biasa menulis. Tim. Si Willy siap nulisan, ya? Oh nggak mau. Pahala ya. Iya. Banyak ya Mentoknya pahala. praktisi yang nggak bisa nulis. Ada orang-orang yang misalkan di bidang tertentu bisnis atau apa, mereka mana sempat nulis. Betul. Mereka menyediakan orang-orang yang bisa menulis dengan
kalimat yang bagus, Copywriting ya. copywriting, benar bahasanya ya copywriting. insya Allah kita coba bantu kan. Tentu bisa bahkan itu bisa jadi buku itu. Betul. Ini nih penting nih buat literasi ya, buat referensi ya. Salah satu Karena di pemuda-pemuda di Banten pun sebenarnya butuh yang namanya kuda dan memanah gitu. Betul. Ya. Salah satu olahraga. harus ya Kang ya. Harus Iya kan? milenial di Banten ini kan banyak nih yang muda-muda nih. Nah, siapa tahu kan bisa tertarik dengan panahan berkuda ini kan. Wah, bisa menambah apa ya? Spirit dari Banten sendiri. Girohnya Banten sendiri. Apalagi apa kayak kita umat muslim gitu ya kan. Betul. Ini ada salah satu sunnah lah gitu. Betul. Iya, kalau dikaitkan dengan syariat Islam itu Kang ya. Ospek Aceh itu kan panahan berkuda, Betul. ada kaitannya nggak sih dengan mungkin entah sunnah itu di bagaimana mungkin Kang Jom bisa menjelaskannya, ada kaitan dengan syariat Islamnya lagi ospek Aceh ini? Oh, ada. Ada beberapa dalil Hmm. yang pernah Rasulullah SAW itu sampaikan. Yang pertama itu tentang memanah, Mana? berkuda, dan berenang. Oh. Dan kalau ketiganya jalan, masya Allah, itu kita badan jadi sehat, Iya. gitu kan. Manfaatnya itu banyak banget. Geng, Apa yang ya Tapi kita tentangnya dulu deh. Kita renang dulu ya. Renang dulu sama anak tapi. Gitu. Ya kan? Ferry mah Ferry Kecil. dulu ya. Oh, iya. Iya. Masya Jadi Allah. apapun yang Rasulullah sunahkan gitu untuk Iya. kita, gitu kan, kasih untuk kita itu Bermanfaat. banyak manfaatnya, Manfaat, ya. segudang manfaat bahkan. Nggak cuma manfaat tapi pahala pun luar biasa ya. Pahala biasa. Sunnah kan. Jelas dong. Jelas. Sohih lagi ya. Sahih insyaallah. Masya Allah. Nah, Anda pengen nanya sama Kang Juan nih. Kang Juan sebagai anggota dari PPB ini ya kan. Nah, awal mulanya Kang Juan itu pengen memanah dan berkuda itu apa sih? Kenapa bisa timbul? Kenapa nggak Ketertarikan. ketertarikan? Kenapa nggak main catur yang paling gampang? Ya kan? Kenapa main bulu tangkis gitu? Dulu olahraganya gitu. Atau yang lebih strong, bulat. Iya. Pantek. Iya. Silat. Buat sama preman setempat gitu. Silat. Baju kan pakai silat nih. Kayak silat ya. Iya. Jadi menarik ini pertanyaannya. Hmm. Jadi dulu itu saya tuh orangnya yang apa ya, agak sakit-sakitan gitu kan, sakit-sakitan. Batuk gitu atau Tetap mudah sakit. mudah Mudah lelah, apa mudah lelah? Iya, mudah lelah. oke. Terus juga saya juga kerja kan ya. Jadi harus diseimbangkan dengan olahraga. Betul. Begitu. Jadi ya tertarik tuh dari melihat kebetulan teman itu nge-share gitu ya, panahan. Saya coba ikuti linknya gitu kan, ketemulah Kang Bandi ini. Oh, berarti nyangkutnya kesini juga ya? Iya, nyangkutnya kesini juga. Berarti gitu. kita perlu nanya Kang Bani juga nih. Apa alasan beliau nih? Coach Bani ini bisa panahan gitu kan? Kenapa kayak tadi dibilang gitu kan? Taekwondo, Iya. atau apa kayak gitu kan? Lempar Orang kambing, kiri. lempar kiri Lempar koin di atau apa? Bowling. Dan apa nih mungkin bisa jelasin lah. Iya, wasilah tentang kuda dalam beberapa kitab dan mungkin hadis dan apa namanya Al-Quran pun kan cukup banyak. Betul. Banyak sekali bahkan justru tentang kuda dan mana, dan saya berpikir ini bisa dilegalkan, ini bisa dilakukan, dan ini bisa membumi sunahkan mana berkuda. Nah, Membumi sunahkan. Iya. Boleh juga nih. Kuat ini kan. jadi itu kata-kata yang dalam maknanya. Kalau kita boleh apa namanya ekstrakurikuler anak-anak itu dengan karate, taekwondo, itu bagus, itu sangat bagus. Tapi ada sesuatu sisi yang sebenarnya ini kita bisa perjuangkan, dan ini bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Dan ini sampai anak cucu kita bisa lakukan. Bentar. Bisa. Sip. Iya. Ini ada teknisnya. Ya, jadi Asik. saya berpikirannya ya ini bisa sangat besar kalau kita mau berkorban, mau berlatih, mau menyampaikan, mau membukukan seperti itu, mau membukukan. Dan komunikasikan ya. Alhamdulillah kalau Mengeksplor. orang bilang sunnah memanah, sunnah berkuda, ya kita buat super sunnah. Dalam artian super sunnah tanda kutip ya, saya nggak bikin kalimat yang aneh-aneh. Iya, iya. Super sunnah dalam artian begini, kalau kita memanah udah pasti mengukuran sunnah. Tapi kalau berprestasi itu jauh lebih hebat. Betul. Dalam artian gini, kalau seluruh Indonesia ini bersatu dalam ukhuwah memanah berkuda,
di pertandingan secara nasional di tempat yang luar biasa, di ajang yang resmi oleh negara diakui. Tendensi-tendensi yang aneh-aneh itu kan akan mudah dengan sendirinya. Jadi kan sudut pandang yang aneh jadi kalau memang itu jangan berubah. Bahkan alhamdulillah saya sendiri beberapa tahun belakangan ini mengajar di Makobrimob. Oh, belajar. Tapi memang beberapa bulan ini off karena COVID dan lain hal. PSBB. Betul. Tapi ya saya mengajar itu prajurit Brimob yang alhamdulillah ada salah satu atletnya juga yang secara nasional berprestasi. Ada Kang Eka namanya. Eka. Betul. Jadi alhamdulillah. Jadi ini terus bisa dilakukan dan berjalan dan pudarlah tendensi orang panahan tanda kutip. Dikau. Tapi alhamdulillah sih sekarang Anda lihat gitu kan dari kayak pemuda-pemudanya yang hijrah, apalagi saya lagi marak ya. Booming gitu kan. Mereka alhamdulillah memperkenalkan panah ini sebenarnya selain menyehatkan juga mendapatkan pahala loh gitu. Betul. Beda dengan tendensi orang-orang yang kiri lah kita ya gitu kan bilangnya teroris dan sebagainya macam, itu jauh dari itu sebenarnya. Jauh. Mungkin ini salah satu juga memperkenalkan bahwasanya pemanah itu bukan teroris ini. Bukan teroris. Betul. Bahkan pemanah itu akan menjadi salah satu cabang olahraga yang bergengsi. Bukan. Sudah. Masya Allah. Mana tadi? Pondasinya Pondasinya jatuh. Jatuh. Jadi teman-teman kalau ini ada perkumpulan olahraga berkuda seluruh Indonesia, ini kita sudah ada di Komisi 4 Pordasi dan insya Allah 2024 kita akan pertandingan seluruh Indonesia. Masya Allah. Amin. Jadi kalau ada pertandingan karate, taekwondo, judo apa gitu di PON sama kita. Ini bakal naik berarti ya? Iya. Dapat kita semakin luas. Tapi ada cerita-cerita nggak sih? Kan tadi yang dibilang banyak orang dari sini. Ada nggak orang-orang yang di balik semua itu yang mungkin kritis dalam hal ini, ofensif gitu ya? Mungkin ada cerita dari Kang Jon atau Kang pernah ada cerita atau apa ya? teguran atau apalah, cerita tidak enak lah. Iya. Tentang Bahwasanya kita panah bukan ini. seperti itu loh. Entah di lingkungan, entah di tempat latihan atau di mana, apalagi tempat kerja gitu mungkin. Atau mungkin media sosial. Nah, yang paling umum ya, Umumnya. yang banyak. Entah lagi upload atau apa gitu. Bisa Sejauh ini diceritakan sih, sedikit lah. iya sejauh ini sih nggak ada ya tendensi untuk negatif terhadap panahan yang saya sering share gitu ya. Bahkan banyaknya itu yang ngebully kan. Bagaimana tuh? Iya, iya ngebully. Saya bawa busur, Nah. itu kan ada tasnya tuh besar banget. Oh iya. Tas itu dikira mau organ kemana? Dikira mau dari hutan. kayak apa? Iya. Oh iya, panjang gitu ya, kayak organ. Bawa motor gitu kan ya. Iya. Betul. Jadi banyak yang bully. Apalagi belakangnya dibordir soneta. Jadi karena mungkin Kang Juan anggota ya, di mana-mana ketua atau kalau ketua ada butuh kepala ya. Iya betul. Dimanapun yang akan ditembak duluan, misalkan ada cicak itu kita pakai serapan angin itu atau Kepalanya dulu. kepala duluan ya. Iya. Jadi kebanyakan ke arah kami sebenarnya, ke arah Iya, saya gitu. Ketua. Ya tentu ada beberapa kejadian ya seperti anggota kepolisian yang ke tempat kami, ada yang dari Polsek, dari Polres, itu wajar karena memang setiap sebelum ada preventif namanya ya, Iya. pencegahan itu ya. Iya, kami juga sangat menghargai teman-teman dari pihak kepolisian untuk mendahului tentang aktivitas kami diketahui. Tapi justru kami membuka diri dengan seluas-luasnya. Iya. Dan kami juga mendaftarkan diri, tentang saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya itu mendaftarkan diri, teman-teman kita semua perkumpulan yang mendaftarkan diri secara legal, diketahui oleh negara, diketahui oleh Kemenkumham, dan dilegalkan, kita punya akte notaris. Jadi ya kita aman Aman ya. jangan sembunyi-sembunyi, kita benar-benar open. Tapi juga ada yang bertanya, kan ngapain sih latihan panahan? Sekarang kan sudah ada tembakan, sudah ada bom, sudah ada. Ya, kalau Kang olahraganya apa? Saya mah ini karate. Oh karate. Iya. Kakak ngapain? Kenapa nggak pakai senjata? Kenapa nggak pakai pistol?
Oh iya kan itu olahraga sama. Saya Oh, olahraga iya. gitu. Jadi semua berkaitan dengan kebugaran, kesehatan, mengasah pikiran, mengasah fokus. Nah, itu bagus. Manusia sangat bagus, berkeringat itu kan pasti bagus kan. Kalau orang nggak mau ngapain ya gitu. Terus Betul. Ini mama baik, membantu loh. minimal itulah ya, laki-laki keluar rumah berkeringat gitu kan. Laki banget Kan ya. apa muslim yang baik itu kan yang dicintai kan lebih dicintai kan karena Iya. salah satunya karena kuat kan. Betul. Itu kuat. ada Ikon berkuat. iya. Oke. Masya Allah ya. Nah jadi teman-teman nih, Kang Bandi, misalnya kalau teman-teman ada yang ingin ikut berpartisipasi atau Pengen menjadi ya. anggota gitu, ini Pengen apa belajar. syaratnya apa gitu? Apa kartu keluarga punya atau punya SIM? Pertama kalau Iwan harus datang. Abang jangan enggak. Jadi ya. saya paling pertama berarti. Jadi pertama tentu warga negara Indonesia. Oke. Waduh, Gen. Gua Punya baru KTP. ganti. Gue dari Turki lagi. Turunan kidul. Taat hukum. WNI, Ya. punya KTP, taat taat hukum. Ya, yang lain-lain kan bisa Nyusul. nyusul lah ya. Ada misalkan foto lah Foto dan apa sebagainya. nah, itu bisa. Oke. Semua kalangan Semua tidak kalangan. terbatas mau TNI, Polri, mau dari manapun mau menjadi anggota kita itu kita terima rakyat, rakyat sipil, pelajar, mahasiswa, umum, insya Allah kita ibu-ibu, Oh, boleh, ada. Boleh. Ahmad juga boleh nih. Boleh. Oh, Ahmad ada berarti ya. Ahmad, Ikhwan, Masya Allah. Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek ada, nenek-nenek. Saya serius kan. Iya, ada Bu Silastri namanya. Iya, ada Bu Sulastri Oh, itu. Bu Sulastri. Kuat, masih kuat ya? Punya cucu kan. Masya Allah itu kekuatannya apa ya? Kayak anak muda aja gitu. Kalau pernah lihat Pak Agim ya, Oh, Pak iya. Agim sebelum memain itu berarti biasa-biasa aja loh. Betul. Iya. Nah, sekarang latihan Iya. gabung. Bisepnya udah gitu ya, bisepnya. Itu kan karena salah satunya tentu dengan pola hidup beliau yang Sekarang sehat, juga dengan Istrinya juga banyak, alhamdulillah. Istrinya sehat. Sehat-sehat. Ini Sehat-sehat. Sehat-sehat. Sehat banyak soalnya. Kenapa kalian kenapa? Ada yang jomblo kan di sini? Ini kan udah nikah juga kan? Udah. Balik. Alhamdulillah. Kang Bandi mah kelihatannya udah baby face ya, kelihatannya ya. Banget. Jangan pertanyakan itu. Jangan gitu ya. Tadi aja kesini dong ya. Iya gimana tuh? Pada dikawal tuh. Sebenarnya juga Sama ada. takut masuk, Ah. bukan takut reaktif langsung ke depan. Seberang ya. Seserang takut ya. Takut ke sono. Iya, iya. Oh, dikawal. Tapi menarik juga sih. Nih, Kang Juan di acara piala ini mungkin ada Kang Juan. Kalau saya nggak ada pialanya di sini di rumah. Di rumah ada ya. Kan punya Oke. piala sendiri. Punya piala. Piala apa? Main catur. Sama. Sama. Ya. Mana dan berkuda. Kalau untuk panahan berkudanya belum, karena baru kemarin belajar ya. Dan Oh. kemarin tuh baru bisa gitu nembak di atas Di kuda atas dengan kuda. target. Alhamdulillah. Jadi kepengen kita nih. Di mana untuk Iya. latihan rollback archery itu? Kira-kira di mana? Ya, Nah, itu kalau teman-teman tahu daerah Tatakan, kita sementara ini latihan di belakang rumah saya, ada di Kampung Ciolang Jaya, Ciolang Jaya. Kelurahan Paung Jati, Oh. Kecamatan Tatakan. Dekat SMP 6 gitu. SMP 6. Seberang SMP Seberangnya ya? seberang sini. Oh. Ada Dekat lapangan. ternyata, geng. Nah, deket kan tuh. Dari pusat kota dekat lah gitu. Oke, nanti di sini ada alamatnya nih. Nah, Ada di bawah sini ya. Barcode-nya di Kelihatan. Gimana? Syaratnya geng gimana? Ah iya, syaratnya gimana? Kalau tadi kan berkuda mana kan Oke. PNI, Harus ganteng. KTP. Ini juga sama. Sama juga. harus ganteng. Nah, berarti kudanya ada berapa di rumah sini? Alhamdulillah kuda sementara ini ada 3. Ada 3. Nanti mungkin ada Penambahan. penambahan kuda seperti apa dan kalau teman-teman tinggi berapa kami nih? 170-an. 170 lah. Berarti tinggi kuda Kurang. saya untuk punggungnya itu sekitar segininya kami. Punggungnya kuda. Punggungnya kuda. Punggung. Berarti saya kudu naik pakai tangga kecil. Tapi ada niatan mau di sate? Kalau enggak, apa Jadi ada niatan mau di sate? ada 3 kuda semua jenis jantan karena Jantan. memang
untuk latihan dan lain sebagainya. Dan kalau memang ada kuda betina juga ada yang birahi dan itu sering mungkin misalnya kepala atau bagaimana pengen kawin agak rame di kandang itu. Tapi kenapa nggak diternak aja biar membuahkan? Banyak kan ini maksudnya dalam kategori breeding aja. Breeding itu untuk pengembang biakan gitu. Oh, kirain kalau nemu setan tuh begini. Merinding. Merinding ya, maaf. Ya, breeding itu sulit. Dalam artian perlu beberapa hal tentang lapangan yang terbuka, terus kondisi ketidakstresan betina, ya. mengetahui mata subur, terus kalau jantan mah seperti biasa kadang-kadang selalu birahi sama kan. Laki. Laki. Lu laki kan, Nge? Tapi kalau Koam. banyak hal dan kita belum lah gitu. Sementara ini kita dipakai yang udah terlatih kudanya. Dan alhamdulillah kuda G4 kita punya, Oh, kita G4. ada turunan-turunan impor dari Australia. Oke. Dan tingginya juga 152 cm. Untuk punggungnya loh. Untuk punggungnya doang. Berapa? 152 cm. Itu yang paling besar. Tinggi banget. Kalau ada pernah melihat kuda-kuda yang jumping-jumping, besar-besar itu ya kurang besar. Dan ada yang kuda lokal juga ada kita KB. Iya. Itu tinggi 140 yang sudah bisa horseback archery. Dan itu kudanya nggak takut sama musuh kan. Kita kenalkan juga kan. Kalau nggak kita kenalkan nanti Sawan terus pikirannya ya. mau dipukul kuda Oh itu. iya benar. Apalagi ero ya. panah itu kan pentungan ya. dikiranya pentungan mau dipukul. Apa cambuk kirain. Iya, Harus ada sosialisasi juga terhadap kuda ya. Iya. Tapi awal-awal mulanya itu beli kuda itu gimana sih? Jadi kita itu kan perkumpulan dan teman-teman sebagian melihat salah satu seperti inilah ada channel. Saya punya channel kecil-kecilan, nggak ada yang edit, pokoknya bikin Bikin ya. video. Pokoknya ada video upload gitu Iya, ya. iya. Ya, ternyata ada beberapa orang yang melihat itu dan mungkin dipikir secara ini Kambani berprestasi dalam hal panahan gitu. Keinginannya apa gitu. Ada salah satu donatur kan, donatur itu ya yang apa namanya, Kang ini ada udah, silakan rawat, silakan di karyakan dan nanti apa namanya saya mau nggak minta hasil apa gitu. Yang penting ketutup biaya pakan, biaya perawat, karena harus ada perawatnya Kang. Oh gitu. Jadi Susah berarti ya itu yang merawat kuda itu. iya nggak seperti motor. Iya. Motor itu kan tinggal isi bensin, Jalan. trek jalan. Nah kalau kuda kan Itu kan iya ada perawatan khususnya kan. Iya. Terus ada pakan segala macam. betul, makanya olahraga yang mahal itu bukan lagi golf, saya. Asik, iya. Ternyata ini mahal Iya, juga. Ini juga kuda itu olahraga laki ya. Lagi banget. Kalau orang naik mobil kan biasa aja, Biasa. kita nggak nengok. Kalau orang naik kuda, Wih, wow. Berarti kan maksudnya orang pengen member di situ kan karena ada biaya segala macam pasti ada registrasi, maksudnya ada tarifnya juga nggak sih di situ mungkin? Alhamdulillah sebenarnya kalau kita runtut secara detail biaya kuda itu memang cukup mahal. Tapi insya Allah kita sangat ekonomis kan, karena memang saya beretikat dengan Kang Juan dan teman-teman yang lain, Kang Deden termasuk, itu bagaimana syiar berkuda ini lebih kena di semua kalangan, tidak kalangan yang mau punya uang aja gitu. Karena jadinya kuda itu ya kalau zaman dulu mau pideman gitu kan, ya menir-menir gitu kan, Jarok. lurah menir itu kan patahan gitu ya, patahan beras menir ya. Yang nyaman ya, Ya. Jadi identiknya dengan sesuatu yang mahal. Kita coba sangat Ekonomis. tapi ya nanti di bawah ini harganya gitu. Oh iya, pasti sih ekonomis kena ke bawah lah bisa lah. Tapi bisa di Facebooknya di mana sih? Iya, teman-teman? bandis table ini. Iya. Kalau Bandis Table mah nggak punya Facebook, tapi kalau grup Facebook ada kumpulan panahan. Oh, ada grupnya. Ada grup. Panahan berkuda Banten. Add aja ya perkumpulan kuda Banten. Oke. Atau Kang Juan ada punya Facebooknya ataupun ada yang mau pesen ini feeder Cooper Ada. bisa Nah, ini. Ya, ini.
Kalau ada yang ingin Ini. membeli ini Equipment buat panah. panahan. Jadi sebenarnya ini untuk mempermudah yang tadi udah dikasih tahu kan bahwasanya misalnya kalau busur itu berapa sih dia? Busur lagi apa? Arrow itu berapa harganya satunya? Ya. Kalau bisa beli? Untuk panah itu dulu ya yang saya beli itu satu lusinnya itu 450.000. 450.000. Misalnya kalau membeli ini bisa ekonomis berapa persen dari? Setengahnya mungkin ya. Setengahnya. Jadi ya. 250.000. 250.000 jadinya ya. Bikin Nah, ya. ini dengan harga 250.000 ya. Betul. Wis, Itu udah bisa. 10.000 geng. Lu cetak-cetak, Mm-mm. timbang lu gunting sendiri kan. Atau kadang orang pertama silet-silet tangan yang kena. Tangan yang kena. Iya ya, ini ekonomis banget sekali lagi ya. Ini udah jam berapa udah? Udah masuk durasi 30 menit. Oke, masih ada 15 menit lagi. Masih ada waktu. Anda pengen Kang Bandi dulu untuk quotes gitu kan. Mungkin ada kalimat-kalimat kerennya Kang Bandi untuk teman-teman semua para pemanah dan kuda archery back. Apalagi untuk orang Ya, awam yang mungkin prospek archery. belum kenal prospek archery ya, Oke. mungkin masih takut untuk mana, yang Oke. masih mungkin takut pengen berkuda atau pasti ya orang-orang awam sana lah. Kita minta quote dari mungkin dari Kang Bani sebagai motivator atau Kang Juan bisa kasih masukan apa sih gitu. Oke. Bahwa ini prospek archery ini seperti ini loh gitu. Apalagi kita punya perkumpulannya gitu loh, seperti Ya. ini gitu. Kita tolong bisa disampaikan, silakan gitu. Ya. Kang Juan. Kang Jan apa sih? Kang Badi dulu. Sweet aja sweet. Ih, sambrek, temenin. Oke. Kang Bandi itu silakan. Kang Bani silakan dari pojok kanan dulu. Jadi teman-teman yang ingin melakukan memanah berkuda itu insya Allah sekarang jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya. Tendensi-tendensi yang aneh-aneh pun sekarang insya Allah lebih minimal lah gitu. Teman-teman dari kepolisian juga sudah banyak dari anggota kami di seluruh Indonesia kan ada, bahkan ketua di Jawa Barat itu juga AKP pangkatnya, dan anggota kami cukup banyak yang dari kepolisian. Support berarti ya? Support, alhamdulillah, karena kegiatan positif ya. Terus yang kedua ya tidak usah ragu untuk datang ke tempat kami karena kami juga secara legal, secara hukum kita melaporkan kegiatan kita. Jadi kita warga yang baik. Terlihat dari tampang saya baik sekali. Nah, iya. Jadi kalau ada yang Kalau emot mah semel mulu tuh emotnya tuh. Bukan hijau ya. ya, Sakit. jadi ya apa namanya, jangan ragu. Iya. Jangan ragu untuk bisa melakukan aktivitas, kegiatan, olahraga, memanah, berkuda. Jadi kalau udah nggak ada COVID lagi, kita latihan lagi di Makobrimob lagi, insya Allah nanti. Jadi alhamdulillah sementara ini karena memang ada lain hal ya, kita perbatasi dulu latihan beberapa orang saja dulu. Oke. Siap. Alhamdulillah. Ya untuk siap untuk Tambahan, tujuan mungkin Apa ada ya, Pak? tambahan ada Iya. pantun kek. Puisi. peribahasa. Salah satu sekjen PPB. Masya Allah. Jadi ada salah satu keinginan saya. Nah, mungkin ada Salah satu keinginan saya. Sekarang ini kan yang anggota kita ini itu ada yang dari mungkin masih SD ya, Kang ya. Dari itu ada masih SD SD. dan ada yang juga tua umurnya ya. Ya. Itu kalau bisa pemuda-pemuda itu rata-rata yang ikut ke kita itu bapak-bapak semua. Oh, bapak-bapak Gitu. semua. Nggak ada yang pemuda-pemuda ya? Sangat sekali disayangkan gitu. Sangat sekali. Padahal Banten itu kan punya banyak pemuda-pemuda tangguh, Betul. ya. Pemuda-pemuda milenial yang punya jiwa yang Girohnya masih girohnya itu kan. tinggi ya. Pagi lewat dan alun banyak Nah, banget. itu sepeda-sepedahan kalau bisa, ayo kita gabung di PPB Banten ini, kita bisa bisa berolahraga, panahan dan sambil berkuda. Kita lagi musim kuda maksudnya. Iya. Iring-iringan lagi. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau bisa nanti ya panahan berkuda ini juga bisa dikenalkan di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk sekolah Ekskul ya. Oh, Jadi udah masuk sekolah. Kalau bisa ekskul, kalau bisa kurikulum di situ dimasukin lah Masya Allah, jadi salah di satu. penjas gitu ya mungkin ya. Gitu. Kalau dulu mah kita KTK gitu, penjasken. Penjasken, Nah, ini nanti ada berkuda dan Mudah-mudahan memanah. gitu kan. Masya Allah. Gitu. Keinginan saya seperti itu kan. Jadi
yang muda-muda itu yang banyak. Betul, betul. Karena pesannya Rasulullah itu Betul. dia harus ada dalilnya itu, ajarilah anak-anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Begitu. Jadi Sahih ya, Kang ya, sahih ya. Sahih, insyaallah. HR Selain bercanda dengan istri itu Bercanda ya. dengan istri juga sama Sama kan? ya. Bernilai pahala. Masya Allah. Bercanda loh guys. Melatih kuda. Melatih kuda. Sama istri-istri ya. Istri. Pada diem semua. Dan sebenarnya meluruskan juga ada Ya. yang membuat banner salah satu sekolahan ternama di Serang, bukan hanya di Serang kayaknya, Nah. tapi bannernya saya ngeliat di Serang. Di beliau ada anak kecil pakai jas, memanah. Iya. Saya pernah lihat. Warnanya gede banget. Iya, gedean itu kayaknya Bang. Bawa busurnya aja nggak kuat juga. Bagaimana mau melakukan memanah di atas kuda? Kita juga perlu edukasi Edukasi, ke betul, ke teman-teman yang ingin melakukan kegiatan memanah berkuda dengan baik dan tepat. Itu akan mencelakai diri sendiri dan kudanya. Oke. Kalau memang itu dilakukan. Edukasi. Tapi kalau sekedar foto nggak apa-apa lah. Oke. Tapi itu menyampaikan pesan nih flyer itu. Bahwa di sini ada panah sambil berkuda. Betul. Sedangkan Itu sudah ada niat itu bagus. panahnya bukan untuk berkuda itu kan ya. Ya. Memang udah khusus ya, ada khusus. Khusus Oh, sekarang khusus. panah-panah dinding. Horsebow ya kan ya. Horsebow. Tradisional bow. Ciri panah di atas kuda itu dia harus kecil, ramping, ringan. Ringan. Nah, kalau yang di foto yang itu berat pasti, nggak ramping Enggak juga. juga. Kudanya sawang gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu niat itu Oh, niat sebenarnya niatnya cuma karena emang kurang yang tadi mungkin Sosialisasi belum. edukasi Sama. mungkin kurang, jadi Ya. kurang efektif mungkin ya. Ya. Gitu. Oke, alhamdulillah di malam ini kita bisa ngobrol banyak sekali sama Coach Bandi, Bandi dan Kang Juan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil ibro dan juga positif dari semua ini. Nah, ini Dan misalnya kalau memang kita ada salah-salah kata, itu ada dari kita pribadi. kami Dan misalnya kalau memang ada kalimat-kalimat yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. itu bisa dipetik dan Betul. diamalkan. Amalkan. Oke, Dan terima kasih. jangan takut untuk Untuk apa? Lebih baik. memanah dan berkuda. Iya, jangan nyebut-nyebut lagi Jangan sekarang. nyebut-nyebut lagi, jangan nyebut-nyebut. Tapi Jangan emang takut. kudu harus di lapangan, jangan di rumah takut kena orang. Maksudnya itu nyebutnya jangan dibalik. Keamanan pertama. Keamanan, safety. Ya, safety first. Safety first. Itu karena memang Serius, ya number pada one. masanya kan itu sangat berbahaya. Betul, harus ada tempat yang benar-benar sesuai. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Kang Terima kasih Bandi untuk Kang Bandi. dan juga Kang Juan. Juan. Kita berdua undur diri. Undur diri. Ya, mungkin nanti ada next yang lebih. Next mungkin lebih seru ya kita Betul. kita gali lagi lebih dalam. Oke. Di PPB di Home ini mungkin ada apa aja sih gitu. Betul. Oke, selamat malam. Bro Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tam. Salam Salam. salam. Masya Allah. Terima kasih nih Kang. Juan. Terima kasih. Diizin Mohon maaf dulu ya, buatnya. diizin ya. Closingnya yang sudah. Kalau kurang bisa nambah.